Hai teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang minat dan bakat yang berkaitan dengan ekstrakurikuler yang ada di sekolahan. Jadi, untuk pengertian bakat sendiri, bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Bakat tuh ada dari dalam diri ya. Nah, untuk yang minat sendiri sebagai aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Jadi kalau minat itu kayak bukan bawaan sendiri, tapi ada rasa keinginan tahuan. Sedangkan hubungan minat, bakat, dan ekstrakurikuler, apa sih hubungannya? Kenapa ada ekstrakurikuler, minat, dan bakat? Nah, untuk ekstrakurikuler sendiri adalah suatu wadah yang menjadikan pembinaan siswa di sekolah untuk mengembangkan potensi seorang anak. Jadi, ada hubungannya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada dampak mengikuti ekstrakurikuler. Adapun dampaknya ada dua, yaitu dampak positif dan negatif. Untuk dampak positif sendiri, yaitu memberikan wawasan akademik maupun non-akademik, membantu karakter siswa, mengembangkan bakat siswa, dan menunjang prestasi belajar siswa. Jadi dampak positifnya sangat banyak teman-teman, dan itu sangat berpengaruh terhadap prestasi kita untuk kedepannya. Jadi kalau kita semua mempunyai atau mengikuti ekstrakurikuler, jadi nggak usah takut karena pasti ada pengaruhnya. Namun di sisi lain ada dampak negatifnya teman-teman. Untuk dampak negatifnya sendiri, yang pertama ada mengurangi waktu belajar siswa baik di rumah maupun di sekolah. Sangat sibuk ya. Itu mungkin kalau olahraga. Dan yang kedua ada sangat menguras stamina karena waktu istirahat terus terkadang mengganggu kegiatan belajar siswa. Jadi kita harus pintar membagi waktu. Nah, tadi kan udah dijelaskan tentang minat, bakat, dan ekstrakurikuler. Sekarang aku mau kasih tahu ke teman-teman apa itu ekstrakurikuler dan apa jenis-jenisnya ekstrakurikuler itu. Ya, jadi pengertian dari ekstrakurikuler sendiri yaitu kegiatan tambahan di luar jam sekolah yang bertujuan mendapat pengetahuan dan perkembangan peserta didik. Jadi kegiatannya tuh di luar jam sekolah ya. Adapun fungsi dari ekstrakurikuler yaitu ada 4. Yang pertama ada pengembangan. Fungsi pengembangan yaitu kegiatan berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan. Yang kedua ada fungsi sosial, yaitu selain ada pengembangan, kita juga fungsi ekstrakurikuler juga ada sosial, yaitu kita mampu berinteraksi dengan teman-teman yang belum kenal, ya sudah kenal semakin dekat. Selain itu juga praktek keterampilan sosial kita. Yang ketiga dan keempat ada rekreatif dan pengembangan karir. Untuk rekreatif sendiri dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan. Dan pengembangan karir, fungsi dari ekstrakurikuler ini yaitu mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Seperti itu teman-teman. Jadi fungsinya ada 4. Nah, untuk selanjutnya ada tujuan dari ekstrakurikuler. Untuk tujuannya ada yang tahu? Secara garis besar atau secara umum, tujuan dari ekstrakurikuler sendiri yaitu ada menambah kemampuan dan keterampilan. Jadi selain kita mengenal teman-teman kita juga dapat menambah keterampilan kita, meningkatkan kualitas kepribadian. Selain ada kemampuan, kualitas kepribadian, juga menambah kemampuan kita.
Selanjutnya, jenis-jenis dari ekstrakurikuler. Jenis-jenis dari ekstrakurikuler atau macamnya ekstrakurikuler itu sendiri yaitu ada 2 dalam sekolahan ya. Di situ ada ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Nah, untuk ekstrakurikuler wajib yaitu diikuti oleh semua peserta didik tanpa terkecuali. Misalkan di sini saya ambil contoh yaitu pramuka. Karena kebanyakan di sekolahan yaitu pramuka adalah menjadikan ekstrakurikuler wajib. Nah, selain itu ada ekstrakurikuler pilihan, teman-teman. Ada banyak macamnya, yaitu jadi PMR, Palang Merah Remaja. Terus yang kedua ada seni musik, yaitu mengenalkan atau yang mungkin teman-teman mempunyai bakat atau kemampuan dalam bidang musik bisa dikembangkan lewat seni musik. Yang ketiga ada seni tari. Kalau teman-teman mempunyai bakat seni tari bisa dikembangkan. Nah, untuk yang lainnya ada ekstrakurikuler bidang keolahragaan, yaitu ada main bola atau futsal, ada main basket, bulu tangkis, atau yang lain-lain yang berkaitan dengan pelajaran di jam luar sekolah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya aku ngejelasin sama kalian bagaimana cara memilih ekstrakurikuler yang tepat, yang sesuai dengan hobi atau bakat yang kita punya. Aku hapus dulu. Yaitu ada 6. Yang pertama, pilihlah ekstrakurikuler sesuai bakat atau hobi yang kamu miliki. Jadi kita bisa kembangkan hobi atau bakat kita di ekstrakurikuler yang ada di dalam sekolahan. Yang kedua, lihatlah terlebih dahulu jadwal ekstrakurikuler. Jadi kita harus bisa melihat sebelum melakukan atau mengikuti ekstrakurikuler, kita harus melihat dulu jadwal itu berbentrokan sama jam pelajaran atau tidak. Nah, yang ketiga, cari tahu ekstrakurikuler yang ingin kamu dalami. Kamu harus tahu siapa gurunya atau ada tambahan biaya atau tidak. Untuk selanjutnya, yang keempat, hindari ekstrakurikuler yang dapat mempengaruhi nilai pelajaran. Kebanyakan orang-orang atau teman-teman yang lihat ya, yaitu di bidang olahraga biasanya sangat mempengaruhi nilai pelajaran. Nah, yang kelima, jangan ikut teman. Jadi kalau kita mengikuti ekstrakurikuler, usahakan yang sesuai dengan hobi atau bidang kita atau kemampuan kita. Jangan asal ikut teman. Nah, yang keenam, kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa konsultasikan pada guru BK atau orang tua terlebih dahulu sebelum mengikuti ekstrakurikuler. Nah, teman-teman, kalau di rumah teman-teman pasti bisa konsultasikan mau pilihan apa ekstrakurikuler dengan orang tua. Kalau di sekolahan pasti teman-teman bisa berdiskusi atau konsultasi pada guru BK. Nah, di sini peran guru BK dalam menjalankan tugasnya yaitu dalam bidang karir ada layanan penempatan dan penyaluran. Nah, layanan penempatan dan penyaluran sendiri yaitu salah satu layanan konseling dalam rangka membantu individu memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Jadi teman-teman gak usah khawatir, guru BK pasti bakal membantu bagaimana teman-teman untuk memilih ekstrakurikuler atau kegiatan di luar sekolah yang ingin teman-teman pilih atau ingin teman-teman kembangkan sesuai dengan bakat teman-teman. Selain itu juga guru BK akan membantu teman-teman dalam menyelesaikan masalah yang teman-teman alami, misalkan di bidang sosial, pribadi, atau yang lain-lain. Nah, jika teman-teman masih ragu dan pengen ikut ekskul, tapi teman-teman merasa masih bingung,
Teman-teman bisa konsultasikan dengan guru BK yang ada di sekolah. Jadi enak kan? Jadi kalau kita lagi bingung atau punya masalah, kita bisa konsultasikan dengan guru BK kita. Terima kasih.